Mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenankan saya melakukan presentasi proposal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence Generatif dan Self-Efficacy terhadap Produktivitas Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pertama Mojokerto. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hasbi Sulfauzi, nomor NIM 250201021193 dari program studi S1 PJJ Manajemen. Sebagai permulaan pada bab 1, yaitu pendahuluan latar belakang fenomena global AI generatif, dimulai dari perjalanan teknologi yang cukup panjang. Dimulai dari tahun 1950 sampai dengan 1960-an, konsep dasar AI dirancang oleh Alan Turing, namun terbatas karena daya komputasi yang masih terbatas. Lalu, pada era 2000-an, lonjakan daya komputasi, big data, dan deep learning menjadikan AI sedikit lebih realistis. Lalu pada akhir 2022, OpenAI merilis ChatGPT, yaitu AI generatif pertama yang dapat diakses oleh publik. Lalu kemudian sejak 2023, gelombang peluncuran model AI cloud dari Anthropic, Copilot, Gemini, dan Meta AI semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dengan adopsi penggunaan global dengan catatan pengguna aktif mingguan ChatGPT pada akhir tahun 2025 sampai dengan 2026 sebanyak 700 sampai dengan 900 juta. Lalu pengguna Meta AI yang terintegrasi di WhatsApp, IG, dan Facebook sebanyak 1 miliar pengguna. Lalu pengguna bulanan Google Gemini sebanyak 400 sampai dengan 750 juta. Penggunaan AI terbukti meningkatkan produktivitas besar 14% menurut studi Brian Johnson, Lee, dan Raymond dari Stanford dan MIT tahun 2023 pada 5.000 lebih agen layanan pelanggan. Dampak terbesar dirasakan pekerja berpengalaman rendah. Riset dari penelitian ini, yaitu kajian penggunaan AI generatif dan self-efficacy umumnya masih dilakukan terpisah dan berfokus pada sektor swasta, pendidikan, atau karyawan umum. Penelitian yang menggabungkan keduanya pada instansi pemerintah bidang perpajakan masih sangat terbatas. Lalu, urgensi penelitian sebagai instansi yang menjalankan transformasi digital dan dituntut memberi layanan cepat dan akurat, DJP, khususnya KPP Pratama Mojokerto, memerlukan pegawai yang produktif dan adaptif. Penelitian ini menempatkan kedua variabel secara bersama-sama pada konteks pegawai kantor pajak. Lalu selanjutnya, pada rumusan masalah, apakah pengaruh antar variabel berikut pada pegawai KPP Pratama Mojokerto yang ingin diangkat? Yang ingin diangkat yaitu yang pertama, pengaruh penggunaan AI generatif terhadap produktivitas. Apakah penggunaan artificial intelligence generatif berpengaruh terhadap produktivitas kinerja pegawai? Lalu, kedua, pengaruh self-efficacy terhadap produktivitas. Apakah self-efficacy berpengaruh terhadap produktivitas kinerja pegawai? Lalu, yang ketiga, pengaruh AI generatif dan self-efficacy secara simultan terhadap produktivitas. Apakah penggunaan AI generatif dan self-efficacy secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas kinerja pegawai? Selanjutnya, yaitu batasan masalah. Fokus dari penelitian ini yaitu ada tiga variabel. Yang pertama, AI generatif sebagai X1, self-efficacy sebagai X2, produktivitas kinerja sebagai Y. AI dibatasi pada model berbasis teks dan multimodal yang umum diakses publik, seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, dan Claude. Lalu, lokus penelitian ini yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Kemudian Tempus, pelaksanaan penelitian pada Oktober 2026. Lalu Lotus, etika, keikutsertaan sukarela, identitas dan jawaban dirahasiakan, data hanya untuk kepentingan akademik disertai inform consent sebelum pengisian kuesioner. Lalu tujuan dan manfaat penelitian yang saya buat, yang pertama, yaitu pengaruh penggunaan AI generatif sebagai X1, lalu kedua pengaruh self-efficacy sebagai X2, yang ketiga pengaruh AI generatif dan self-efficacy secara simultan.
atau X1 dan X2. Kemudian manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu yang pertama manfaat teoritis memperkaya basis ilmu MSDM mengenai keterkaitan adopsi AI generatif dan self-efficacy terhadap produktivitas menjadi rujukan penelitian sejenis. Nah, kemudian manfaat praktis terhadap KPP bahan pertimbangan menyusun kebijakan pemanfaatan AI generatif dan program peningkatan self-efficacy pegawai. Yang ketiga, manfaat praktis terhadap pegawai dan peneliti yaitu meningkatkan kesadaran pemanfaatan teknologi secara bijak, sarana penerapan ilmu bagi peneliti. Pada bab kedua, landasan teori, tinjauan teori dan grand teori, penelitian berada dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang berlandaskan dua teori utama, yaitu manajemen SDM, bidang ilmu yang mempelajari pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai produktivitas yang optimal. Kemudian Social Cognitive Theory dan Technology Acceptance Model. Lalu variabel dan indikator penelitian ini yaitu X1 yaitu pengguna AI generatif dengan persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, intensitas penggunaan, dan keterampilan pemanfaatan. Lalu X2 self-efficacy yaitu magnitude atau tingkat kesulitan, strength, kekuatan keyakinan, dan generality atau keluasan tugas. Lalu Y, produktivitas kinerja, kemampuan, peningkatan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Variabel tersebut diukur dengan skala Likert 1 sampai dengan 5. Lalu penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti yaitu sebagai berikut. Lalu kerangka konseptual sebagai berikut. X1 adalah AI generatif dengan kemanfaatan, kemudahan, intensitas, dan keterampilan. Lalu X2 setelah efficacy, yaitu magnitude, strength, dan generality yang akan bekerja simultan untuk meningkatkan produktivitas sebagai Y. Lalu hipotesis penelitian yang pertama, pengguna AI generatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kinerja pegawai di KPP Pratama Mojokerto. Yang kedua, self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kinerja pegawai di KPP Pratama Mojokerto. Yang ketiga, penggunaan AI generatif dan self-efficacy secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kinerja pegawai di KPP Pratama Mojokerto. Lalu desain dan populasi penelitian akan melibatkan sebanyak 97 responden yang merupakan seluruh pegawai KPP Pratama Mojokerto dengan populasi di bawah 100 diambil dengan teknik sampling jenuh atau sensus. Lalu jenis dan pendekatannya kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal dan eksplanatori, yaitu menguji hubungan sebab akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis. Lalu objek pengguna AI generatif, self-efficacy, dan produktivitas kinerja. Kemudian subjeknya yaitu pegawai KPP Rata Mojokerto. Sumber data yaitu data primer dari penyebaran kuesioner kepada responden. Data sekunder dari studi kepustakaan, buku, jurnal, laporan, dan dokumen resmi. Lalu lokasinya yaitu KPP Rama Mojokerto dan waktu pelaksanaan Oktober 2006 sampai Januari 2007. Lalu teknik pengumpulan data dan analisis data yaitu dengan tahapan statistik deskriptif dan inferensial, kemudian uji instrumen, kemudian uji asumsi klasik, lalu uji kelayakan model dan R2, lalu regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Adapun jadwal penelitiannya sebagai berikut, yaitu penyusunan proposal Oktober 2006, pengumpulan data dan pengelolaan analisis data November, lalu pada Desember 2006 dilakukan pengelolaan dan analisis data dan penyusunan laporan, lalu pada Januari 2007 dilakukan penyusunan laporan dan sidang atau ujian akhir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.